Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Kita ingat dulu waktu di acara Gias 2021, Suzuki Indonesia tuh merilis secara resmi salah satu motor sport mereka yang baru di kategori segmen sport 250 cc, yaitu nih teman-teman sekalian, Suzuki Gixxer 250 SF. Nah, ini dia motornya. Dan boleh dibilang hampir mungkin sekitar 3 bulan ya, akhirnya kita berhasil nggak hanya melihat secara fisik, cuman kita bisa memperdalam seperti apa sih kehadiran dari Suzuki Gixxer 250 SF ini. Jadi memang udah cukup lama teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian, pada saat impresi pertamanya dulu itu banyak banget yang masuk ya, boleh dibilang informasi-informasi dan juga opini-opini dari teman-teman sekalian yang ada di YouTube TMC Blog bahwa Suzuki memang cukup berani ya, cukup berani menghadirkan motor ini di tengah hiruk pikuknya dan di tengah berdarah-darahnya segmen pasar motorsport 250 cc. Yoi, teman-teman bisa lihat nih ya, kayak misalkan Suzuki menghadirkan Suzuki Gixxer SF 250 ini dengan bandrol harga yang boleh dibilang yang nggak murah-murah juga ya, 49,3 juta rupiah. 49,3 juta rupiah. Motor ini didatangkan dalam keadaan impor, completely built up atau CBU gitu ya. Dan biasanya ini kalau kayak gini nih asalnya dari India teman-teman sekalian. Dan memang ternyata memang bener ada beberapa detail-detail yang boleh dibilang ini motor benar-benar menciri khaskan bahwa motor ini asalnya dari India. Nanti kita akan simak lebih lanjut. Nah, kita jadi makin kepo nih ya. Suzuki begitu beraninya menghadirkan motor ini, di mana motor ini tuh boleh dibilang di tengah pangsa pasar 250 cc sport itu boleh dibilang memang memiliki tantangan yang cukup berat. Suspensi depannya kalau kita lihat memang walaupun memang ini adalah suspensi yang cukup gede gitu loh teman-teman sekalian, dia masih teleskopik gitu ya. Terus habis itu mesinnya sendiri masih 1 silinder gitu kan, masih 1 silinder. Seperti kita ketahui di Indonesia juga ada mesin 1 silinder, yaitu yang dimiliki oleh Kawasaki, yaitu Kawasaki Ninja 250 SL kayak gitu. Nah, apa sebenarnya yang spesial dari mesin ini? Nanti kita akan kupas juga. Lalu kita lihat lagi dari platform bentuknya juga nggak resi-resi banget gitu ya yang dihadirkan. Kita bisa lihat dari jauh juga dia memiliki handlebar yang berada di atas yoke. Terus habis itu ada beberapa hal lain apa yang hadir di Suzuki Gixxer SF 250 dan juga nanti kita akan coba untuk mencobanya di jalan. Jadi memang yang pertama banget ditanyakan oleh teman-teman sekalian itu adalah segi kenyamanan dari handling dan juga minimal adalah riding ergonomi dari Gixxer 250 SF ini. Langsung kita cobain ya. Ini itu boleh dibilang ya nggak pendek-pendek banget motornya ya. Tinggi seat height-nya itu 80 cm gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekalian pengen menghitung, hitung bukan tinggi badan. Jadi kalau tinggi badan hampir tidak terlalu akurat nantinya. Jadi kita harus menghitung berapa jangkauan kaki kita. Seperti saya misalkan, saya memiliki jangkauan kaki itu 75 cm. Gitu loh teman-teman sekalian. Sementara seat height atau ketinggian jok dari Suzuki Gixxer 250 ini adalah 80. Jadi boleh dibilang tekor 5 cm gitu ya. Jadi ini bisa kelihatan ya. Dimana saya tuh butuh kaki yang jinjit gitu ya. Dengan bobot yang 160-an ya, curb weight-nya dia, boleh dibilang motor ini tuh ya masih so-so lah ya, 160 kg ya, boleh dibilang seperti itu, masih boleh dibilang so-so. Kita bisa lihat lagi ya. Nah, apa yang spesial dari riding ergonominya? Segitiga riding ergonominya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ya segitiga ergonominya. Secara umum dia sporty. Kita bisa lihat lagi handlebarnya itu berada di atas yoke atau di atas segitiga, berjenis clip on atau berjenis handlebar yang dijepit kayak gitu. Namun dia itu tinggi teman-teman sekalian. Dia itu tinggi sekaligus dia itu kalau menurut saya sedikit lebih lebar. Bila saya bandingkan misalkan contohnya dengan Honda CBR 150R yang baru keluar ya misalkan ya. Dia ini jauh lebih lebar teman-teman sekalian ya. Dengan ketinggian yang boleh dibilang hampir sama, namun dia jauh lebih lebar. Jadi kalau menurut saya sih sedikit lebih nyaman bila dibandingkan bahkan dengan CBR 150R yang juga Aprio kayak gitu loh teman-teman sekalian. Dan kita bisa lihat lagi kalau dilihat dari jauh posisi ridingnya, walaupun memang untuk tubuh saya yang 160 cm ini memang agak sedikit menunduk, namun kalau menurut saya di jajaran motor-motor sport full fairing ini tuh termasuk yang riding positionnya itu agak-agak sedikit sport touring teman-teman sekalian, dimana punggung kita masih agak sedikit rata gitu ya, tidak terlalu nunduk-nunduk banget gitu ya, dengan posisi pijakan kaki juga yang enggak naik-naik banget dan terlalu mundur, jadi masih sejajar dengan posisi dari joknya.
Dan ini tuh masih bener-bener masih sport touring banget kalau menurut saya ya, masih sport touring banget. Kita bisa lihat sini segitiga ergonominya teman-teman sekalian, dan juga kalau menurut saya yang juga cukup andil ya, cukup andil membuat riding positionnya itu menjadi sangat nyaman itu memang antara posisi stangnya yang boleh dibilang tinggi dan juga lebar itu dekat dengan posisi dengan tubuh kita gitu ya, sehingga dia itu kita nggak perlu effort jauh-jauh begitu ya, seperti kayak misalkan contohnya kita naik Honda CBR 250RR yang nunduk ke bawah terus habis itu agak sedikit jauh gitu ya, dan ini tuh tidak terlalu resi kalau menurut saya ya, Suzuki Gixxer 250 SF. Dan seperti sobat sekalian lihat ya di video-video perjalanan, memang menggunakan motor ini tuh boleh dibilang memang nyaman sih ya. Riding sejam 2 jam itu tidak terasa kayak apa gitu, sakit di punggung atau pegal di tangan karena tangan kita menahan bobot. Boleh dibilang motor ini tuh menjanjikan atau memberikan riding position yang nyaman banget, terutama kayak misalkan bagi saya sendiri yang suka motorsport, namun dari segi usia juga mungkin udah 40-an tahun, jadi lebih nyari motor yang kalau untuk harian tuh lebih yang agak sedikit less effort lah gitu ya, untuk bisa ridingnya, dan motor ini memberikan hal tersebut kalau menurut saya. Dan pada saat dia dipakai untuk riding pun ya walaupun kayak begini gitu ya, dia masih tetap agile sih kalau menurut saya ya, terutama karena stang yang sedikit lebar, jadi itu posisi riding kita aware banget gitu, aware banget, dan juga masih tetap agile atau lincah gitu loh teman-teman sekalian. Nah itu di segitiga riding ergonomi dari Suzuki Gixxer 250 SF. Lah teman-teman sekalian lihat tadi riding ergonomi, sekarang saya mau ajak teman-teman sekalian reminding bagaimana desain dari Gixxer 250 SF ini dihadirkan. Nih kita tetap dari depan dulu ya teman-teman sekalian, kita lihat dari depan gitu ya, dia tuh menghadirkan kayak headlamp yang sudah LED ya, terus habis itu ini banyak banget klasternya. Klasternya sih pada dasarnya hanya ada berapa nih? Udah banyak banget. 1 2 3 4 5. Di bawah aja ada 5, di atas ada 3 klaster reflektor gitu ya. Dan dia tuh modelnya melebar gitu ya. Kalau saya sih ngeliat sih memang ada sedikit aura dari desain dari Suzuki Hayabusa sih. Ada teman-teman kalau sekalian lihat detail gini, terus habis itu ingat-ingat dari detail dari Suzuki Hayabusa memang ada banget di sini, di desain dari headlamp yang sudah LED ini. Terus habis itu kalau kita lihat ya, yang tadi kita sudah bicarakan tadi dari suspensinya, Suzuki juga cukup berani masih menghadirkan suspensi yang teleskopik gitu ya. Memang sih Suzuki teleskopik itu seakan-akan kayak yang kurang keren bila dibandingkan dengan upside down. Namun kalau kita perhatikan secara detail, ini tuh nggak sembarangan teleskopik gitu loh kalau menurut saya. Teleskopiknya ini gede banget dengan inner ring yang dalam itu 41 ya. Sementara tabung yang bawah juga gede banget, dan ini tuh gedenya tuh hampir menyamai dari gede tabung dari suspensi kayak motor-motor moge. Kayak sendiri saya sendiri punya moge big bike CBR 650F yang boleh dibilang masih menggunakan teleskopik gitu ya. Dan ini tuh hampir menyamai gitu loh teman-teman sekalian. Dan untuk suspensinya, dan untuk bannya kita lihat ya, rodanya kita lihat di sini dia menggunakan, untuk yang depan aja itu wheelsnya atau boleh dibilang velgnya itu cukup lebar teman-teman sekalian. Saya belum menemukan nih ukurannya, cuman ini tuh bisa mendekati 3 ya, 3 inch. Terus habis itu lebar banget, dengan ban depan ini 120 teman-teman saya, 120 dengan rasio itu 70%, menggunakan lagi-lagi ini ban dari India yaitu MRF. Udah tubeless pastinya, dengan velg yang bintang kayak begini. Terus habis itu pengereman nih ya, teman-teman bisa lihat di sini pengeremannya ya. Pengeremannya dia menggunakan rem cakram, ini cukup gede nih ya, hampir 300. 4 ya. So, di sini ada tulisannya 40 mm, ini tebelnya 40 mm, 300. Habis itu tipenya udah yang begini ya, ditempel di sini. Terus ada kayak grid speed sensor dengan kaliper by Bray. Nah, kaliper by Bray ini biasanya sih kalau kita merujuk beberapa produk-produk yang menggunakan rem by Brembo ini, dia itu cukup enteng ya, karena dia mungkin memiliki rasio antara kaliper dengan master itu yang tepat banget, sehingga gak butuh effort banyak untuk pengendara menekan tuas remnya gitu ya. Kita lihat di sini velgnya tubeless, terus habis ini ada tulisan, kayak biasanya ada tulisan gitu ya. Jadi ada tulisannya, saya masih belum menemukan gitu ya. Cuman secara umum untuk bagian velg sih cukup oke. Nah, dari sini kita lihat bagian atasnya lagi, dia itu agak sedikit unik kalau menurut saya. Desainnya itu membulat gitu. Kalau teman-teman sekalian pernah ngelihat GSX yang 1000 ya, GSX S yang 1000 gitu,
Itu modelnya tuh kayak gitu, membulat tapi meruncing gitu ya. Jadi boleh dibilang hampir seperti kayak lumba-lumba kalau menurut saya. Jadi itu dia membulat, meruncing dan kecil gitu loh teman-teman sekalian, bisa lihat di sini. Dan dia masih pakai lampu sen yang menggunakan bulb gitu ya. Dan untuk Indonesia dikasih kayak bracket untuk plat nomor. Satu yang menurut saya agak sedikit minus dari motor ini adalah kaca spionnya. Kaca spionnya ini walaupun sudah merujuk ke tipe sport, cuman ini tuh lebar banget nih kaca spionnya, batangnya nih ya. Jadi saya ingat kayak CBR 150 CBU yang lama juga lebar kayak gini, dan dia tuh nggak ada kayak penahannya gitu loh teman-teman sekalian. Jadi itu kalau gerak, yang mana ya yang bisa diputer-puter. Nah kayak contohnya gini ya, ini tuh nggak ada penahannya. Jadi kita tuh bingung. Walaupun memang ini menjanjikan tingkat boleh dibilang tempat apa namanya, kebebasan penentuan tempat yang lebih banyak, cuman dia tuh kayak yang kurang gimana gitu ya. Jadi nggak ada penahannya, yang bunyinya biasanya klek 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 kayak gitu loh teman-teman sekalian. Nah jadi seperti itu. Jadi ini tuh udah panjang ya, which is sih kalau menurut saya sih kalau lebih panjang sih sebenarnya kalau dari sisi safety sih lebih oke sih ya, walaupun memang kalau untuk slap slip agak susah gitu loh. Nah ini nih teman-teman sekalian, mungkin kedepannya Suzuki bisa memperhatikan hal ini untuk bisa memberikan kayak misalkan stopper di sini beberapa tingkat kayak gitu. Nah oke, terus habis itu apa lagi ya, dari depan kita bisa lihat ke sini ya, handlebarnya. Kalau menurut saya sih ini basic banget ya, Suzuki menghadirkan Gixxer SF. Kalau untuk handlebarnya, dia itu tipenya masih clip on gitu ya, di clip di setiap handlebar menggunakan dua penguncian dengan satu lagi di bagian bawah gitu ya, menggunakan kunci L dan ditutup kayak begini. Lalu kita bisa lihat juga ini tuh masih sederhana banget, engine kill switch ya, dengan starter yang ini starternya juga sama seperti kayak model-model Suzuki lainnya yang easy starter. Jadi kita tuh nggak butuh banyak untuk tekan, cukup tekan sekali doang. Kopling, kopling dulu teman-teman sekalian. Oke, jadi itu gitu. Ini saya juga baru tahu nih, ternyata mesti emang kopling dulu gitu ya. Nah ya, jadi pencetannya dikit aja, kayak mati ini. Jadi itu nggak butuh tekan lama-lama gitu loh teman-teman sekalian. Dan kita bisa lihat juga di sini Suzuki menghadirkan, boleh dibilang ini tuh apa namanya tuh, dashboardnya ya. Dashboardnya ini sih sebenarnya nggak gitu gede-gede banget ya. Kalau saya bilang kecil sih ya, boleh dibilang medium ke kecil. Jadi nggak terlalu lebar banget. Dia full digital dengan backlight negatif gitu loh. Kita bisa lihat di sini tadi ada bar grab untuk tachometer, ada gear indikator, ada speedometer, ada fuel indikator ya, bar grab. Terus habis itu ada MID, multi information display, ada jam. MID-nya pun kita bisa lihat ada beberapa ya. Kayak contohnya ini ada trip A, ada trip B, ada apa nih, odometer ya, ada odometer dan segala macam. Dan katanya nih, nah di sini ada kayak shift light. Shift light ini adalah lampu yang memberikan indikator bahwa kapan kita diperkenankan untuk berganti gear dari 1 ke 2, dari 2 ke 3 kayak gitu loh. Nah biasanya kayak gitu loh teman-teman sekalian. Nah ini kita bisa setting dia tuh nyala doang gitu ya. Terus habis itu bisa kita setting dia menjadi kedip-kedip begitu ya. Terus atau kita tidak setting sama sekali, atau dia hitam gitu ya, maksudnya tidak nyala gitu aja ya. Kita ulang. Oh dia kayak gini ya, itu kayak yang melotot gitu ya, manteng gitu ya. Terus atau dia tuh memberikan kedipan, dan ini biasanya orang lebih suka yang paling ini yang kedip-kedip kayak gini, karena ini memberikan kayak warning tertentu gitu loh teman-teman sekalian. Dan ininya tuh ya teman-teman sekalian ya, dan ininya tuh bisa kita adjust teman-teman sekalian tuh ya, bisa kita misalkan kita mau 10.000 pergantian RPM-nya boleh, atau mau 4.000, 4.500, 5.500 setiap penambahan 500 RPM. Nah ini keren banget. Kita bisa aja meminta lampu ini untuk berkedip pada 6.500 RPM misalkan di sini, atau 7.000 RPM atau 7.500 RPM. Nah kayak gitu loh teman-teman sekalian. Jadi seperti itu untuk bagian dashboardnya. Kecil, cuman fungsional dan keren banget sih kalau menurut saya, terutama tentang settingan dari shift light-nya tersebut. Nah balik lagi ke depan, di atas dari dashboard ini hadir kayak windshield. Nah tapi windshieldnya kalau kita lihat dari depan sini, itu tuh dimensinya tuh kecil banget teman-teman sekalian. Ini windshieldnya kecil banget gitu ya. Secara umum sih kalau saya sih ngeliatnya, kalau dari aerodinamika mungkin aja windshield yang kecil ini tuh kayak memiliki koefisien dragnya mungkin cukup baik ya. Cuman memang ya pada dasarnya dia tidak banyak menghalau udara yang hadir ke rider. Jadi bagi rider yang ada di atasnya gitu, itu ya, tunggu saya coba liatin ke teman-teman sekalian.
pada saat ridernya berada di atas, kayak misalkan saya gini ya. Terus kalau ada angin dari depan tuh memang secara umum angin ini masih tetap menerpa bagian tubuh badan sampai ke atas gitu ya. Sementara di beberapa windshield yang benar-benar sport touring itu tinggi, dan itu biasanya bagian dada ke bawah itu agak sedikit terproteksi. Sementara kalau untuk yang Gixxer SF 250 ini masih dengan windshield yang kecil ini, udara masih benar-benar sangat terterpa gitu loh kalau menurut saya. Saya juga jadi bingung. Ini motor sebenarnya sport touring atau sport gitu ya. Kalau misalkan kayak begini tuh biasanya desainnya lebih ke motor sport dengan ini yang kecil gitu ya. Namun posisi ridingnya sport touring. Nah, itu tuh yang mesti dicari tahu kayak gimana. Cuman memang secara umum detail dari plastiknya benar-benar khas Suzuki banget, tebel gitu ya. Terasa teman-teman sekalian kalau misalkan teman-teman sekalian coba pegang gitu ya di sini, itu tuh tebel ya. Plastik ABS dari Suzuki itu memang tebel banget sih, terkenal memang dari dulu sampai sekarang. Suzuki kalau masalah plastik cover itu nggak main-main, dan ini merupakan salah satu buktinya. Sekalian pasti kepo juga, pengen dengerin seperti apa sih sebenarnya suara dari Gixxer 250 SF ini. Saya langsung cobain ya, nih ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi ini adalah suara idle-nya ya, yang hadir di knalpot yang bilang cukup unik gitu ya. Kenapa? Karena dia tuh sebenarnya kan motor satu silinder gitu loh teman-teman sekalian. Motor satu silinder, namun end mufflernya itu menggunakan dua. Ini dua-duanya keluar udara nih, gitu loh teman-teman sekalian. Nah ini kayak gini, keluarnya dua. Terus kalau kita dengerin suaranya kayak gini, agak sedikit ngebas ya kalau menurut saya ya. Bulet gitu, walaupun memang secara dB kecil, namun dia suaranya agak sedikit bulat. Buat penyuka suara-suara motor yang agak sedikit bulat, ini pasti dibilang keren banget gitu sekalian. Nah, jadi seperti ini suaranya dari Gixxer SF2. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk kunci dari Gixxer SF itu boleh dibilang ya cukup sederhana sih, hanya kunci begini ya, kunci biasa gitu ya. Dengan kuncinya juga masih kunci yang standar biasa, on off. Jadi sampai di push untuk di lock gitu ya, kayak dibelokin dulu, di push gitu. Ini teman-teman sekalian pasti udah tahu semua lah gitu. Nah, dan ini nih kita lihat di sini ya, master rem dari by Brembo yang dipakai. Kalau menurut saya inilah yang menjadikan salah satu penyebab kenapa ini enteng gitu ya, enteng banget gitu ya, enteng banget. Dan juga untuk koplingnya juga kalau menurut saya ini tuh untuk jenis dari kopling yang belum menggunakan assist slipper clutch, ini tuh termasuk yang enteng, jadi nggak berat-berat banget. Ini aslinya koplingnya masih biasa banget teman-teman sekalian. Nah sekarang kita ngobrolin masalah engine atau mesin. Suzuki menghadirkan Gixxer SF 250 ini boleh dibilang cukup berani seperti saya bilang. Kenapa? Karena orang bilang kan, lihat ini berapa silinder, ini cuma satu silinder gitu loh. Terus habis itu masih SOHC lagi, single overhead camshaft gitu ya, dimana di daerah camnya itu masih menggunakan hanya satu camshaft, nggak double. Sementara kalau kita lihat di motor-motor 250 cc, terutama yang model-model sport, itu sudah menggunakan dual cam atau DOHC hampir semuanya. Namun Suzuki masih menghadirkan SOHC gitu ya. Kalau kita lihat ya, kita intip di sini, teman-teman sekalian bisa lihat di sini, kita bisa intip ya, kepala silindernya itu sudah seperti motor-motor dengan liquid cooled ya, atau dengan pendingin cairan. Tapi teman-teman sekalian, motor ini itu tidak menggunakan pendingin cairan gitu ya. Nah ini agak aneh gitu ya. Biasanya kalau motor-motor yang tidak menggunakan pendingin cairan itu di bagian atasnya, karena dia menggunakan pendingin udara, itu banyak fin-fin atau sayap-sayap untuk mendisipasi, untuk melepas udara. Namun di sini enggak. Kenapa? Karena Suzuki ya mengandalkan satu sistem baru yang boleh dibilang nggak banyak dipakai di motor-motor yang lain, yaitu namanya nih, ada tulisannya Suzuki SOCS, Suzuki Oil Cooling System. Ini dia menggunakan pendingin oli. Namun pendingin olinya dia itu tidak sesederhana dari pendingin oli misalkan di Suzuki Satria yang lama gitu ya, Suzuki yang Satria yang lama. Kalau Suzuki Satria yang lama itu kan oli dialirkan menggunakan oil pump itu ke radiator, jadi tetap ada radiatornya itu dari oil sumps-nya atau dari bak olinya gitu ya, terus dialirin
gitu ya. Terus habis itu dibalikin lagi ke daerah bak olinya juga. Namun di motor ini tuh enggak, teman-teman sekalian. Ya, jadi oli yang dialirkan menggunakan pompa oli itu dialirkan terus habis itu menuju radiator. Jadi motor ini bukan tidak memiliki radiator. Jadi motor Gixxer 250 SF ini tetap memiliki radiator, teman-teman sekalian. Jadi jangan salah ini ya, jangan salah persepsi. Ini motor nggak ada radiator. Ini ada radiator, taman bukan radiator pendingin, bukan radiator air, tapi radiator oli gitu. Adanya di daerah fairing sebelah kiri gitu ya. Dia tuh posisinya juga vertikal. Jadi ada di sana, dan dari radiator itu oli tersebut didinginkan menggunakan udara. Terus habis itu oli yang sudah dingin itu dialirkan melalui kalau di motor-motor liquid cool itu namanya water jacket. Kalau di sini namanya oil jacket. Jadi mirip sama kayak water jacket. Jadi itu ada kayak jalur-jalur liquid ya. Kalau yang ini diisi oleh oli, hadir di kepala silinder, terus habis itu di silinder, dan itu tuh bertujuan untuk mendinginkan dari mesin. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi boleh dibilang ini tuh hampir sama, hampir mirip seperti kayak liquid cooled, cuman dia tidak menggunakan boleh dibilang liquid yang lain selain dari olinya gitu. Kalau menurut saya SOCS ini sebenarnya cukup canggih ya, cukup canggih. Namun nggak banyak orang yang tahu bahwa ternyata tuh sistemnya tuh bener-bener, kalau menurut saya sih lebih efisien gitu. Kita nggak butuh lagi ada banyak liquid gitu ya selain dari oli. Jadi kalau motor-motor water cooled atau liquid cooled biasa dia tetap ada olinya, terus habis itu tetap ada cairan yang untuk mendinginkan. Tapi kalau ini enggak, dia hanya menggunakan olinya. Olinya itu selain untuk melumasi dari mesin atau engine yang masih wet sump ini, yang masih kopling basah ini, lain itu juga berfungsi sebagai mendinginkan seluruh bagian mesin. Dan ini menurut saya sih cukup smart dari Suzuki gitu ya. Walaupun memang dengan mesin yang masih SOHC gitu ya, terkesan kayak ini secara teknologi masih di bawah yang DOHC. Cuman kalau kita lihat lebih dalam, ini tuh menghadirkan solusi yang cukup efisien kalau menurut saya. Dan ini terbukti teman-teman saya, pada saat saya riding, dia itu nggak terlalu terlihat mudah panas ya. Panas itu hadir di daerah fairing bawah. Kalau menurut saya masih cukup adem, walaupun kita riding lebih dari 30 km, 40 km itu menggunakan Suzuki Gixxer SF 250 ini tetap terasa nyaman. Jadi memang nyamannya itu selain nyaman di riding position, terus nyaman di panas dari mesinnya, itu ya yang mungkin menurut saya dihadirkan Suzuki di Gixxer 250 SF ini. Udah bicara tuh ya mengenai riding ergonomi. Dan untuk joknya sendiri sih, kalau menurut saya untuk ukuran motorsport ya, motorsport full fairing ini tuh termasuk yang nyaman. Kenapa? Dia tuh lebar, terus habis itu dengan tingkat keempukan yang medium gitu ya, dia tuh lebar sehingga menyokong hampir seluruh luasan bokong kita gitu ya. Terus habis itu dia menggunakan jok di bagian pembonceng yang juga cukup lebar, dengan grip belakang itu terpisah gitu ya. Nah, kalau kita lihat bagian bawah itu swing armnya itu masih yang tipe konvensional ya, biasa. Terus habis itu kotak dengan nih ya teman-teman sekalian ya, suspensi belakang dengan helix dari pernya itu cukup gede, namun dia masih belum menggunakan link. Jadi dari body frame itu nempel langsung ke swing arm dengan beberapa settingan klik dari prabeban atau preload gitu ya. Dari engine atau dari mesin ya, dari mesinnya itu sendiri ya, ini mesinnya kayak gitu teman-teman sekalian, tenaga disalurkan melalui rantai ya. Rantainya ini jenisnya udah gede banget ya teman-teman sekalian, ini ada 520 ya, hitungannya kayak gitu, yang dihadirkan ke sprocket belakang yang kalau menurut saya sih tipenya sih medium ke besar. Nah, bannya ini lihat teman-teman sekalian, dia menggunakan ban yang cukup lebar. Ban yang dipakai dari Suzuki Gixxer SF 250 khususnya di bagian belakang itu tuh kalau menurut saya sih cukup menarik kenapa ya, karena itu ban ini tuh nggak banyak hadir di motor-motor 250 cc. Secara umum ini ukurannya sebenarnya 150 ya, 150, namun dimensi rasionya teman-teman sekalian mesti lihat, yaitu 150 per 60. Jadi lebar tingginya tuh hanya 60% dari 150 kayak gitu ya. Jadi 60 itu 60%, dan ini tuh membuat motor ini tuh terlihat dari segi ban belakang tuh terlihat kayak gede banget. Kenapa? Karena rasionya itu cuma 60 teman-teman sekalian. Kita bisa lihat dari sini, kalau dilihat dari luasannya itu bener-bener dia tuh lebar gitu ya,
walaupun tetap menggunakan ban made in India nih, MRF gitu ya. Nah gitu nih, ini susah banget nih nyari ban-ban dengan rasio 60 ya di Indonesia, terutama untuk merek-merek ban-ban Jepang atau ban-ban Eropa gitu lah. Dan yang cukup menarik adalah nih ya teman-teman sekalian, kita bisa lihat lagi ya, lampu belakangnya itu jenisnya itu kayak LED, cuman dikasih kayak apa nih ya, kayak tali kayak gitu, sehingga dia tuh tipenya tuh glowing kayak gitu. Dan ini terdiri dari dua klaster, lampu malam biasa dan ini lampu remnya di bagian atas. Nah dua-duanya juga menggunakan LED. Dan ini tuh didesain dengan cukup apik kalau menurut saya, dengan sebenarnya ini tuh rear fendernya tuh jenisnya menggantung. Cuman ini teman-teman sekalian nih, ada kayak flap guardnya ini gede banget di sini. Jadi kotoran dan air yang ke atas itu dipastikan minimal banget untuk bisa nyipratin terutama pembonceng yang duduk di belakang gitu ya. Sementara kalau untuk lampu-lampunya masih tetap biasa. Kalau untuk lampu sennya bulb, terus habis itu ada penerang dari untuk plat nomor belakang. Cuman yang juga spesial adalah secara factory Suzuki juga menghadirkan mudguard di bagian belakang. Nah ini tuh udah, kalau teman-teman sekalian beli Suzuki SF udah ada giniannya. Dan ini jarang-jarang banget nih motor-motor 150-250 di Indonesia, terutama yang buatan Jepang, terutama yang menghadirkan kayak beginian gitu ya. Ini gayanya sport touring banget, dan ini factory, buatan dari factory kayak gitu teman-teman sekalian. Dan kalau kita lihat di sini juga menggunakan rem belakang udah cakram juga dari Vibray, walaupun menggunakan satu piston kaliper. Kalau menurut saya sih ini sudah cukup banget gitu. Nah ini nih teman-teman sekalian, kalau untuk motor yang menggunakan warna kayak gini nih ya, warna yang hitam matte kayak gini, ini tuh pewarnaan hitam dicampur chrome kayak gini sih pas kalau menurut saya di end cap mufflernya gitu ya. Cuman kalau di beberapa dua warna lainnya ya, yang di special edition MotoGP dan juga yang versi MotoGP itu agak sedikit kurang pas ya, penggunaan kombinasi warna untuk yang warna krom-kroman ini di motor Gixxer 250 SF. Nah jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman sekalian lihat ya, motor ini tuh secara umum sih penampilan itu kayak yang biasa-biasa aja sih. Kalau menurut saya sih penampilannya biasa-biasa banget sih. Nggak ada sesuatu yang menonjol dan wah banget dihadirkan oleh Suzuki di motor ini. Namun memang ternyata ada beberapa hal-hal yang membuat motor ini cukup spesial gitu ya kan. Yang pertama yang pasti adalah riding ergonominya yang nyaman dan friendly banget, terutama untuk orang-orang kayak saya gitu ya. Terus habis itu mesinnya sendiri yang boleh dibilang kalau untuk kelas 250 cc ini adem, menurut saya adem banget gitu ya. Dan ini mesin kalau di RPM awal menengah itu suaranya tuh ngebas, tidak annoying, dan tidak menghadirkan kayak getaran baik di handlebar maupun di daerah kaki. Namun teman-teman sekalian, jika kita raungkan sedikit di atas, kayak misalkan di atas 6.000 atau 7.000 gitu ya, udah mulai terasa tuh getaran-getaran mesin yang dihadirkan ke bodi, ke sasis. Dan itu biasanya tuh kalau saya sih pas nyoba itu hadirnya kayak ada di bagian kaki gitu lah. Di bagian kaki itu memang terasa banget, walaupun di tangan sedikit ya, jadi cukup diredam kalau udah nyampe tangan. Tapi kalau di footpack itu terasa banget gitu loh teman-teman sekalian. Secara umum karakternya ya, karakter dari motor ini tuh memang kalau menurut saya sih lebih ke sport touring. Walaupun memang ada beberapa detail yang menghadirkan motor sport banget gitu ya. Kalau saya ngeliatnya tetap sport touring, mulai dari joknya yang lebar dan empuk, terus habis itu handlebarnya yang cukup tinggi gitu ya. Kalau menurut saya dari kayak gini udah hampir seperti kayak CBR 650F saya yang sport touring kayak gitu ya. Terus habis itu suspensinya juga empuk banget ya, terutama bagian depan ini tuh empuk, dan tuh suspensinya suspensi sport touring banget. Kalau suspensi yang agak sport tuh agak sedikit stiff sedikit, sehingga dia tuh jarang kayak mentul-mentul. Tapi kalau naik motor ini tuh pada saat kita belok gitu ya, nikung walaupun di agile, namun kalau kita ketemu jalan yang nggak rata itu terasa ayunan dari suspensi depannya. Walaupun kalau untuk yang suspensi belakang, kalau menurut saya sih tingkat stiffnya tuh ya masih cukup lah kayak gitu. Nah jadi itu teman-teman sekalian, saya udah ceritakan ke teman-teman sekalian semuanya apa sih positifnya dari motor ini, apa sih kalau menurut saya kurangnya dari Suzuki Gixxer SF 250 ini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi atau sumber informasi bagi teman-teman sekalian yang sedang cari motor-motor di kelas 250 sport.
Itu aja, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.